Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Samsul Arifin, NIM 18381081073. Di sini saya dari Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial kelas A semester 5 yang akan menjelaskan tentang konflik regional di negara Timur Tengah antara Arab Saudi yang dimotori oleh Amerika Serikat dan Iran yang dimotori Rusia dan Cina. Baik, sekarang beralih pada materi. Konflik regional di negara Timur Tengah. Ada sebuah negara dengan sebuah topografi gurun yang sangat gersang yang terbentang di tengah-tengah benua. Saking gersangnya sampai-sampai penduduk di sana sulit mendapatkan air yang bersih untuk diminum dan dibuat mandi. Air minum sampai-sampai mengandalkan oase di padang gurun yang mana itu tidak menentukan, kadang ada dan kadang pula tidak ada. Saking keringnya ini negara, di mana-mana hanya terlihat bentangan pasir yang sangat luas. Tanaman yang tumbuh pun sangat terbatas. Biasanya yang tumbuh kalau gak kurma ya gandum. Selama periode Perang Kuno hingga terjadinya Perang Dunia ke-1 meletus, penduduk di negara ini hidup dengan cara nomaden atau berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain, yang mana kendaraannya adalah unta yang bisa bertahan kurang lebih hingga 3 hari meskipun tidak makan karena sudah menyimpan cadangan makanan di punuknya, dan juga ini unta sangat tahan terhadap gersangnya dan panasnya ini gurun. Sebelum revolusi industri lahir, negara ini hidup dari pemasukan peziarah yang ingin melakukan ibadah haji dan umrah. Dari negara ini kita sudah tahu ini negara mana? Ya, ini adalah negara Arab Saudi, yang mana negara ini meskipun mendapatkan masukan dari dana haji dan umrah, tetap saja masih kurang untuk mencukupi kebutuhan hidup penduduk di sana. Apalagi dulu biaya untuk melakukan ibadah haji dan umrah sangat mahal dan risikonya sangat besar karena harus ditempuh dengan menggunakan kapal laut, yang mana harus ditempuh dengan durasi berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan dengan perjalanan di atas laut. Hanya orang-orang super berani saja yang mau pergi menunaikan ibadah haji dan umrah. Praktis, mayoritas penduduk Arab Saudi hidup dari keuntungan ekspor minyak bumi yang dikelola pemerintah, dan ternyata Arab Saudi menghasil minyak bumi terbesar di dunia, diikuti oleh negara-negara tetangganya seperti Qatar, Irak, Iran, Uni Emirat Arab, dan sebagainya. Praktis, mayoritas penduduk Arab Saudi hidup dari keuntungan ekspor minyak bumi yang dikelola pemerintah, dan ternyata Arab Saudi penghasil minyak bumi terbesar di dunia, diikuti oleh negara-negara tetangganya seperti Qatar, Iran, Uni Emirat Arab, dan sebagainya. Yang mana orang Indonesia mengira kebesaran Arab Saudi karena eksistensinya sebagai negara Islam yang menegakkan syariat agama. Padahal bukan. Haji dan umrah memang menyumbang pemasukan yang besar bagi negara-negara, tapi jumlahnya tidak seberapa dibandingkan dengan pemasukan yang dihasilkan oleh bisnis minyak bumi yang memberikan 75% buat pemasukan negara. Tapi kenapa walaupun negara Arab Saudi tumbuh sebagai negara Islam kaya raya, tapi negara tetangga sesama Timur Tengah yang juga negara-negara Islam kok sering perang, padahal sudah kaya akan sumber daya alam minyak bumi dan lainnya seperti Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Libya. Adalah sederet nama-nama negara Timur Tengah yang kaya sumber daya alam mulai dari minyak bumi sampai gas alam, tapi mereka tragisnya justru menjadi negara yang paling sering terjadi perang. Mayoritas adalah perang saudara, minimal konflik kudeta negara yang sah. Terus kenapa negara Timur Tengah ini sering perang? Di sini ada sisi gelap di Timur Tengah yang tidak banyak diketahui oleh kebanyakan orang, yaitu proxy war atau perang proksi, di mana Timur Tengah sudah lama terjadi perang proksi karena adanya negara-negara adik kuasa yang mana telah lama mengincar minyak bumi di minyak
di Timur Tengah dengan harga murah sudah sejak lama. Tepatnya pada era Perang Dingin Arab Saudi dan Iran berkonflik. Konflik di antara mereka berdua lah yang merembet menjadi perang-perang militer di negara sekitarnya seperti di Suriah, Irak, Lebanon, bahkan sampai negara Arab di Amerika seperti Libya dan Mesir. Perang proksi sebenarnya adalah perang yang dimotori oleh negara pihak luar yang menggunakan tangan-tangan orang di dalam yang berkonflik diadu domba. Dalam hal ini Arab Saudi adalah proksinya Amerika, sedangkan Iran dan Rusia adalah proksinya Cina dan Rusia. Sudah rahasia umum kalau Amerika Serikat tidak akur dengan Rusia dan Cina. Arab Saudi dan Iran sering berkonflik dan konflik di antara mereka merembet ke perang-perang negara tetangga mereka seperti di Suriah, Lebanon, Irak, bahkan sampai ke negara-negara Arab di kawasan utara Afrika, penghasil minyak lain seperti Libya dan Mesir. Dalam liputan jurnalis Alfred Joyner yang dimuat dalam media internasional Business Times disebutkan konflik Arab Saudi dan Iran sebenarnya bertujuan untuk mencari hegemoni di Timur Tengah ketika Iran mengalami revolusi di tahun 1979 yang berhasil mengkudeta rajanya yang sah. Arab Saudi yang telah mendapat dukungan dari Amerika Serikat di balik layar memproklamirkan diri sebagai negara adikuasa di wilayah Timur Tengah. Dengan demikian, ia memiliki kuasa untuk mengatur kawasan-kawasan sesama negara Timur Tengah dan kemudian Saudi Arabia kemudian menyebarkan ajaran Islam ke mana-mana sebagai Islam Sunni, dan satu sisi Republik Iran yang baru lahir mayoritas penduduknya beragama Islam Syiah. Dan di balik layar negara ini didukung oleh Cina dan Rusia. Melihat Arab Saudi yang tiba-tiba menjadi hegemoni dan adikuasa di Timur Tengah, tentu Iran tidak terima. Konflik Iran dengan Arab Saudi pun pecah dengan propaganda konflik Islam Sunni Syiah. Pesan-pesan provokatif untuk membangkitkan kemarahan Sunni Syiah banyak beredar di kedua negara ini, sehingga konfliknya terus merambat dan membesar kemana-mana. Perlu diketahui bahwa Islam di Timur Tengah terbagi menjadi dua kelompok besar, yakni Sunni dan Syiah. Dua sekte inilah yang dijadikan bahan untuk proxy war, seolah-olah perangnya adalah konflik Sunni Syiah. Siapa yang paling benar, padahal di baliknya adalah Amerika Serikat versus Cina, Rusia yang sedang berperang. Rusia yang selama Perang Dingin bernama Uni Soviet, dulunya kaya dari bisnis minyak bumi atau gas alam, juga ketika mengetahui bahwa Arab Saudi menjadi produsen minyak bumi terbesar di dunia, Uni Soviet sebagai negara adidaya tentu ketar-ketir. Akhirnya dijadikan Iran sebagai proksinya untuk berperang dengan Arab Saudi. Tambah Saudi Arabia di backup oleh Amerika Serikat. Lengkap sudah alasan Uni Soviet untuk bisa menjatuhkan Arab Saudi lewat Iran, apalagi di Saudi Arabia ada pangkalan militer milik Amerika Serikat. Semenjak ketegangan Saudi Arabia dan Iran ini lahir di Timur Tengah. Tak pernah damai dari perang, baik Saudi Arabia dan Iran masing-masing memiliki sekutu dan saling berkonflik dan menimbulkan perang saudara. Di negara masing-masing isu pemicunya mayoritas sama, yaitu isu agama. Mereka bertengkar sendiri mendapatkan mana yang paling benar, Sunni atau Syiah, dan pertengkaran mereka pun kadang terdengar sampai ke Indonesia dan sama-sama menimbulkan perdebatan juga di kalangan umat muslim di sini. Dalam proxy war ini pun masih masing-masing punya sekutu. Siapakah sekutu Saudi Arabia ini? Yaitu mereka adalah Azerbaijan, para mujahidin di Iran,
pemberontak Kurdis, Albania, Yordania, Eropa, Amerika, dan yang tidak akan kalian kira yaitu Israel. Lalu siapa sekutu Iran? Mereka adalah Suriah, Korea Utara, Kuba, kelompok pemberontak Houthis di Yaman, kelompok Hizbullah, Irak, Cina, Rusia, dan kelompok-kelompok pemberontak di dalam Saudi Arabia itu sendiri. Kalian bisa lihat negara Timur Tengah yang disebut ini semuanya perang terus. Selama bertahun-tahun kita dikibuli dengan konflik agama, padahal mereka berperang tak lebih dari konflik kepentingan ekonomi Amerika Serikat sebagai sarang perusahaan-perusahaan kapitalis global. Menginginkan minyak bumi di Timur Tengah mereka kuasai, sedangkan Rusia dulu punya sejarah dikalahkan minyak buminya oleh Arab Saudi sehingga Uni Soviet harus krisis dan akhirnya bubar. Ditambah Cina yang juga tidak akur dengan Amerika Serikat membuat koalisi mereka berdua ini sangat cocok untuk memainkan Iran sebagai bonekanya. Mereka melawan bonekanya Amerika Serikat. Di Arab Saudi selama bisnis minyak bumi maka perang di Timur Tengah tidak akan berhenti. Kini bisnis minyak bumi mulai tersingkirkan. Energi fosil akan bergeser menjadi energi listrik. Minyak bumi sebagai energi fosil tidak akan laku lagi. Hegemoni Arab Saudi sebentar lagi enggak akan ganggu lagi, semuanya akan berbalik, yaitu menjadi motor listrik, mobil listrik, bahkan tak menutup kemungkinan pesawat pun pakai tenaga listrik, bukan lagi minyak bumi. Jika semua beralih ke listrik, tentu perlu baterai, dan nikel adalah bahan baku baterai paling populer dan paling baik. Pertanyaannya, di mana belahan bumi dunia ini yang memiliki cadangan nikel terbesar? Yaitu di Indonesia. Indonesia tidak menutup kemungkinan akan menggeser posisi Arab Saudi sebagai bos nikel. Bila Arab Saudi adalah raja minyak, maka Indonesia adalah bos nikel. Maka ini tentu membuat banyak negara berebut ingin menguasai Indonesia bagaimanapun caranya. Indonesia agak boleh maju dan nikel di sini harus bisa bicara seperti yang ada di Timur Tengah. Baik, itu saja dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.